Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali pakai iPhone, apalagi kalau kalian backgroundnya dari user Android atau OS lainnya, pas pertama kali cobain iPhone pasti sedikit banyak ada hal yang membingungkan deh. Karena namanya cobain OS yang berbeda, pasti perlu belajar lagi. Karena itu juga yang gue rasain pas cobain iPhone pertama kali dari yang backgroundnya user Android, ya udah lama banget sih. Tapi gue ingat hal simple kayak gestur, cara navigasi, itu pun perlu dipelajarin lagi pas pindah ke iPhone. Nah, makanya di video kali ini gue mau buat tutorial iPhone untuk pemula. Jadi gue akan ajarin cara pakai iPhone dari hal-hal basic dengan OS terbaru yaitu iOS 26. Sebenarnya gue juga udah pernah buat video tutorial iPhone buat pemula sih, tapi itu udah 2024. Dan kayaknya udah perlu diupdate lagi ya supaya bisa relate sama iOS 26. Karena memang iOS 26 ini ada beberapa hal yang agak berbeda dari iOS versi sebelumnya. Oke, yang pertama-tama kita kenalan dulu dengan lock screen di iPhone. Nah, secara default tampilan lock screen di iPhone itu biasanya simple seperti ini. Tapi ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Cara aturnya pas lagi di tampilan lock screen seperti ini, tinggal tekan dan tahan aja wallpapernya dan klik customize. Pas udah ketemu tampilan seperti ini, kalian tinggal perhatiin aja nih. Setiap bagian yang ada kotak-kotaknya berarti elemen UI-nya bisa kalian atur. Jadi kalau klik yang atas itu ada pilihan buat taruh widget, tinggal dipilih aja bisa dipakai bisa enggak. Terus kalau tulisan jam ini juga bisa diklik buat customize font, ketebalan, mau ganti penulisan angkanya ke bahasa lain juga bisa. Terus warna, sampai mau pakai tema liquid glass atau warna solid juga bisa. Ini bebas bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Lalu setiap kali teman-teman ketemu tanda seperti ini di bagian pojok kotak elemen UI di iPhone, ini artinya bisa teman-teman drag atau perbesar. Nah, kalau misalnya di lock screen ini, angka jamnya bisa dipanjangin seperti ini sesuai dengan selera kalian. Terus di bawahnya lagi ini juga sama tempat taruh widget tapi dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan yang kotak di paling atas tadi. Dan area widget yang ini bisa teman-teman geser ke bawah juga loh kalau kalian mau seperti ini. Atau setiap kali kalian panjangin tulisan jam itu pasti area widget ini bakal jadi di bagian bawah. Terus kita lanjut lagi masih di bagian lock screen. Kalau teman-teman perhatiin di bagian bawah sebelah kiri, ini ada tombol buat nyalain efek depth. Jadi ini tergantung wallpapernya apa. Tapi kalau misalnya ada objek yang bisa dikasih efek depth, nanti objeknya bakal ada di atas tulisan jam seperti ini. Buat pakai efek depth ini nggak bisa buat semua wallpaper ya, tapi biasanya harus ada objek yang dominan atau fokusnya ke situ. Nah itu baru bisa dikasih efek depth. Sebenarnya fitur depth ini bisa otomatis juga. Jadi setiap kali kalian pakai wallpaper yang ada objek yang bisa dijadiin timbul seperti ini, nanti iPhone kalian yang bisa detect, bisa ada depth-nya atau enggak. Dan kalian bisa nyalain atau matiin efek depth-nya dari tombol ini. Bahkan nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa pakai efek spatial scene kalau mau tampilan wallpapernya jadi 3D seperti ini. Fitur yang cukup unik sih, kalau misalnya wallpapernya itu pas, itu bisa jadi kelihatan bagus karena ada efek 3D-nya. Terus di bagian lock screen lainnya, kalau teman-teman lihat ini ada dua tombol quick action di bagian bawah. Nah, tombol-tombol ini sebenarnya bisa kalian custom juga. Jadi misalnya flashnya mau diganti jadi kalkulator atau dark mode, light mode, buka kamera, dan sebagainya itu juga bisa. Jadi nggak harus pakai yang bawaan default dari iPhone-nya. Nah, teman-teman bisa simpen banyak tampilan lock screen seperti ini, tinggal ditambahin aja. Mau kasih wallpaper atau foto juga bisa. Dan setiap lock screen ini bisa simpen desain kalian loh. Jadi ada yang jamnya pendek untuk wallpaper yang mana, terus ada yang jamnya panjang untuk wallpaper yang mana aja. Dan nggak cuma itu aja, termasuk widgets dan tombol quick actions ini juga bisa simpen hasil customnya kalian. Jadi pas ganti wallpaper, kalian nggak harus atur ulang lagi. Next kita lanjut kenalan sama home screen di iPhone kalian. Buat teman-teman yang baru aja aktifin iPhone, pastinya iPhone kalian juga udah terinstall beberapa aplikasi bawaan dari iOS, seperti Podcast, Apple TV, iMovie, dan sebagainya. Nah, aplikasi bawaan ini sebenarnya bisa kalian uninstall kalau kalian merasa nggak perlu. Contohnya mungkin kayak iMovie. Kalau kalian mau pakai aplikasi video editor lainnya, ya nggak apa-apa, iMovie-nya di-uninstall aja. Dan tenang aja, kalau misalnya suatu saat kalian mau pakai lagi aplikasinya, kalian tinggal langsung install lagi aja dari App Store. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi-aplikasi yang ada di home screen ini kalau kalian tekan dan tahan, kalian bisa langsung mengakses fitur tertentu dari aplikasinya. Jadi bisa beda-beda tergantung aplikasi apa. Misalnya mau langsung buat notes baru dari Apple Notes, itu bisa langsung diklik aja, nggak harus buka aplikasinya dulu. Jadi setiap aplikasi bisa berbeda. Terus kalau teman-teman mau hapus aplikasi dari home screen, caranya tuh ada dua. Jadi pas kalian klik remove app, kalian bisa pilih delete app atau ini akan uninstall aplikasinya. Dan satu opsi lagi adalah remove from home screen. Kalau teman-teman pilih yang remove from home screen, nanti aplikasinya akan dihapus dari home screen iPhone kalian, tapi aplikasinya akan tetap ada di app library. Oh ya, ngomong-ngomong semua aplikasi yang ada di iPhone kalian itu bisa diakses dari app library ya. Jadi udah dikategoriin seperti ini, atau kalau misalnya bingung aplikasinya itu masuk kategori apa, kalian tinggal ketik aja namanya, dan kalau mau carinya berdasarkan abjad kayak gini juga bisa loh. Nah, kalau teman-teman mau edit home screen iPhone supaya lebih personal, ini juga caranya gampang banget. Kalian tinggal tekan dan tahan home screen-nya aja di area yang kosong, bukan di icon aplikasinya ya. Terus klik add widget. Nah, kalau di bagian ini, teman-teman bisa masukin widget di home screen iPhone kalian. Beberapa aplikasi, widgetnya ada yang satu ukuran aja, tapi ada juga yang punya beberapa ukuran.
Nanti setiap kali kalian lihat tanda ini di pojok kanan bawah, berarti widget itu bisa diperbesar atau dilebarin. Jadi setiap widget yang ada tanda ini di pojok kanan bawah itu artinya sama, ukurannya bisa diubah. Lalu kalau teman-teman mau bikin widget stack seperti ini, jadi di satu tempat ada beberapa widget, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal taruh satu widget dulu, terus taruh satu widget lagi dengan ukuran yang sama, dan tinggal timpa widgetnya ke widget yang satu lagi supaya jadi stack seperti ini. Terus kita lanjut lagi, setelah widget kita ke bagian customize. Untuk di bagian ini, teman-teman bisa ubah tampilan icon aplikasi, widget, elemen UI di iPhone kalian. Kalau yang default itu seperti bawaan dari iOS. Terus ada yang dark kalau mau yang background icon UI-nya warna hitam seperti ini. Terus ada yang clear yang backgroundnya ini lebih transparan. Yang clear ini juga bisa kalian atur ya, mau transparannya agak digelapin seperti ini juga bisa. Dan ada tinted. Kalau yang ini, kalian bisa bebas pilih mau backgroundnya warna apa, saturasi warnanya mau seberapa. Yang bagian ini lebih bisa di custom lah. Terus kalau tanda yang ini fungsinya buat memperbesar icon aplikasi yang ada di home screen. Tapi seperti yang tonton lihat kalau icon aplikasinya diperbesar, nanti tulisan nama aplikasinya bakal hilang. Jadi full icon aplikasinya aja. Dan satu lagi icon yang di sebelah kiri ini, fungsinya buat wallpapernya itu mau diredupin atau enggak. Kalian bisa cobain bedanya di setiap wallpaper yang kalian pakai. Terus kita lanjut lagi di bawahnya lagi yang edit wallpaper. Di sini tonton bisa atur kalau mau wallpaper di home screen dan lock screen sama, kalian bisa pilih yang pair. Terus kalau mau pakai warna atau gradient itu juga bisa, tinggal diklik aja buat lihat pilihan warnanya. Terus mau pakai foto lain juga bisa. Dan teman-teman juga bisa atur mau wallpapernya itu di blur atau enggak, tinggal klik ini aja. Terus kita lanjut lagi ada edit pages. Di bagian ini teman-teman bisa atur halaman di home screen iPhone kalian. Jadi kalau kalian udah buat beberapa halaman home screen, itu bisa dihapus atau mau disembunyiin juga bisa, tinggal dimatiin aja tanda centangnya ini. Atau kalau mau dihapus tinggal klik tanda minus yang di pojok ini. Next kita lanjut lagi. Kalau misalnya teman-teman swipe ke bawah dari pojok kiri atas layar, kalian akan ketemu yang namanya Notification Center. Jadi ini tempat di mana kalian bisa lihat semua notifikasi yang masuk ke iPhone kalian. Untuk Notification Center ini tampilannya bisa beda-beda. Kalian bisa atur dari setting di bagian notifikasi. Mau yang tulisan kau nanti ada tulisannya berapa notifikasi yang masuk. Terus ada tampilan stack supaya semua notifikasi dari aplikasi yang sama atau kategori isi yang sama itu bisa ditumpuk aja, nggak usah satu persatu. Dan ada list yang setiap ada notifikasi baru, nanti akan ada notifikasi yang sendiri, nggak ditumpuk seperti stack. Gue pribadi biasanya pakai yang stack supaya nggak terlalu panjang ke bawah notifikasinya. Jadi notifikasi dari aplikasi yang sama bisa ditumpuk jadi satu seperti ini. Terus masih di bagian Notification Center, setiap notifikasinya ini ada pengaturan lebih lanjut loh. Kalian tinggal swipe ke kiri terus ke bagian Options. Nanti teman-teman bisa pilih mau notifikasi aplikasinya di mute 1 jam, di mute sepanjang hari. Termasuk mau matiin notifikasinya juga bisa langsung dari sini, tanpa harus lewat setting dulu. Buat hapus notifikasi, tinggal klik tombol clear pas setelah di swipe. Atau kalau mau hapus semua notifikasi yang ada di Notification Center, itu juga tinggal klik yang clear all ini aja. Nah kalau tadi kita udah kenalan sama Notification Center yang ada di kiri atas layar, sekarang kita kenalan sama yang namanya Control Center. Yang caranya tinggal swipe ke bawah dari pojok kanan atas layar. Control Center yang ada di iPhone kalian itu sebenarnya ada 3 halaman. Kalau teman-teman swipe ke atas kali, ada tampilan yang buat now playing. Jadi kalau lagi dengerin lagu itu bisa ditampilkan di sini, bisa play atau pause dan sebagainya. Terus swipe ke atas sekali lagi ada tampilan yang buat konektivitas iPhone. Ini yang berhubungan sama Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Nah sebenarnya kalian bisa tambahin lagi halaman di Control Center kalau kalian mau. Caranya tinggal tekan dan tahan aja sampai muncul tampilan seperti ini. Dan klik icon yang bulat di bagian kanan ini. Dan kalian bisa buat halaman Control Center yang baru dari nol seperti ini. Termasuk kalau mau hapus beberapa halaman supaya Control Centernya cuma satu halaman aja itu juga bisa loh. Tinggal hapus aja misalnya yang now playing kayak gini. Nah buat hapus fitur yang kalian nggak mau pakai di Control Center, caranya tinggal klik tanda minus di iconnya aja. Dan buat tambahin fitur baru, caranya tinggal klik Add a Control. Dan teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Terus seperti yang tadi sempat kita bahas juga, karena iconnya ada tanda seperti ini, berarti UI-nya ini bisa kalian adjust lagi ukurannya kayak gini. Next, gue mau kasih tahu kalian salah satu fitur yang berguna banget di iPhone, yaitu Spotlight Search. Kenapa gue bilang berguna banget? Karena fiturnya tuh ada banyak. Teman-teman bisa cari files, aplikasi, cari kontak, konversi mata uang, terus konversi satuan kayak gini juga bisa, sampai buat ngitung juga bisa loh. Tinggal ketik aja di Spotlight Search ini tanpa harus buka kalkulator. Buat pakai fitur Spotlight Search ini, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal klik tulisan search yang ada di home screen ini, atau tinggal swipe ke bawah di home screen kayak gini juga bisa. Next, gue mau ajak teman-teman ke aplikasi settings yang ada di iPhone, karena ada beberapa hal yang wajib kalian tahu. Pertama, kalau kalian mau cek ada update OS atau enggak, kalian tinggal ke setting general, terus ke bagian software update. Kalau misalnya softwarenya udah yang terbaru, akan muncul tulisan kayak gini. Atau kalau ada update juga akan dikasih tahu seperti ini. Terus kalau teman-teman mau cek storage iPhone kalian, itu juga pengaturannya ada di setting general ini. Nanti kalian bisa lihat aplikasi apa yang makan paling banyak storage di iPhone kalian. Terus di setting general ini, teman-teman juga bisa atur bahasa iPhone kalian. Lalu bisa transfer data ke iPhone baru.
atau mau reset atau hapus semua konten dan setting di iPhone kalian, misalnya iPhone yang mau dijual, itu juga bisa dihapus dari sini. Dan buat matiin iPhone selain dari pencet tombol atau control center, kalian juga bisa matiin iPhone-nya dari setting ini. Lalu masih di aplikasi settings, kalau teman-teman mau cek battery health iPhone kalian, nanti tinggal ke bagian baterai, dan klik yang battery health. Nah, karena video ini tentang basic-basic aja dari iPhone buat pemula, jadi gue nggak akan bahas terlalu jauh soal setting yang ada di iPhone kalian, tapi ini beberapa hal yang menurut gue kalian perlu tahu. Next, gue mau ajak teman-teman buat lihat dua aplikasi bawaan iPhone yang penting. Yang pertama, aplikasi Messages. Jadi aplikasi ini sebenarnya buat kirim dan terima SMS. Tapi mungkin ada kalanya kalian bisa ketemu chat kalian itu bubble-nya warna hijau atau warna biru. Nah, ini bedanya adalah kalau yang warna hijau itu artinya SMS seperti biasa, jadi makan pulsa operator. Tapi kalau misalnya warna biru itu artinya pesan kalian dikirim via iMessage. Kalau iMessage ini fitur khusus buat ke sesama user Apple, itu bisa ke iPhone, iPad, atau Mac. Kalau kalian kirim pesan ke user Apple, itu bubble-nya akan warna biru. Yang berarti dikirim pakai iMessage, berarti pakai WiFi atau kuota internet. Kalau mau cek iMessage kalian udah aktif atau belum, tinggal ke settings, terus cari aplikasi Messages, dan pastiin iMessage-nya udah dinyalain. Terus kita lanjut, gue mau bahas sedikit tentang aplikasi kamera. Jadi sejak iOS 26, tampilan aplikasi kamera iPhone itu udah berbeda. Nah, buat navigasi pindah mode kamera, teman-teman bisa klik satu persatu seperti ini, atau mau pakai cara swipe kayak gini juga bisa loh. Untuk pengaturan lebih lanjut soal kamera, misalnya mau atur exposure, flash, teman-teman bisa klik titik yang ada di pojokan atas ini, atau cara lainnya yang menurut gue juga lebih gampang adalah dengan swipe ke atas di area yang warna hitam ini. Jadi lebih dekat sama posisi jempol, jadi lebih gampang. Terus di pojok kiri atas ini buat atur resolusi fotonya berapa megapiksel, dan format fotonya. Terutama kalau yang tipe Pro itu ada format Pro RAW. Untuk pengaturan lebih lanjut soal kamera iPhone, gue udah pernah buat video yang lebih detail, kalian bisa cek aja kalau mau tahu lebih lanjut, tapi untuk video kali ini cuma yang basic-basicnya aja. Next, ada mode fokus. Jadi sesuai namanya, tujuan dari fitur ini supaya kalian bisa fokus. Secara default ada banyak mode fokus yang udah disediain, tapi biasanya gue cuma pakai 2, itu tergantung lagi ngapain. Gue paling sering pakai yang reduce interruptions, jadi iPhone kalian hanya tampilin notifikasi yang isinya terlihat urgent. Yang mana yang urgent itu ditentuin sama iPhone-nya sendiri ya, tapi sejauh ini dari pengalaman gue sih cukup reliable kok. Dan satu lagi gue kadang pakai mode DND atau Do Not Disturb. Kalau lagi nggak mau notifikasinya muncul, misalnya pas iPhone-nya lagi dipakai buat syuting. Semua mode fokus ini bisa teman-teman atur di settings. Pas mode fokusnya nyala cuma bisa terima notifikasi dari siapa, atau hanya notifikasi dari aplikasi apa. Terus beda mode fokus bisa pakai tampilan home screen yang berbeda. Dan kalian juga bisa atur supaya mode fokus itu nyala di setiap jam berapa. Fitur yang cukup bagus sih menurut gue supaya nggak sering terganggu sama notifikasi. Next, gue juga bahas fitur keamanan di iPhone kalian. Nah, tentu saja pas kalian aktifin iPhone, kalian udah daftarin Face ID dan passcode. Tapi ternyata kalian juga bisa atur harus pakai Face ID buat buka aplikasi. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan dan tahan aplikasinya, terus pilih yang require Face ID. Jadi kalau ada orang lain yang mau coba buka aplikasi tertentu, mereka harus unlock pakai Face ID kalian dulu. Jadi ada fitur keamanan ekstra lah. Masih berhubungan soal keamanan, setiap kali teman-teman baru download aplikasi, kalian mungkin bisa ketemu tulisan ini. Aplikasinya minta izin, boleh nggak untuk track aktivitas kalian supaya bisa kasih iklan atau ads yang lebih personal. Yang tentu saja biasanya gue nggak akan kasih izin. Tapi daripada ribet setiap download aplikasi bakal ditanyain terus, kalian juga bisa atur supaya pertanyaan ini nggak pernah muncul lagi. Caranya tinggal ke setting privacy and security, klik yang tracking, dan matiin yang allow apps to request to track ini. Jadi ke depan kalian nggak akan ditanya soal tracking ini lagi. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang mungkin backgroundnya dari user Android, mungkin kalian bisa agak bingung nih, di iPhone itu ada tombol back-nya atau enggak sih kayak di Android? Dan jawabannya nggak ada. Jadi kalau mau back, caranya ada 2. Bisa dari aplikasinya disediain tombol back, atau kalian juga bisa swipe ke kanan kayak gini. Tapi ini tergantung aplikasinya juga ya. Nggak semua aplikasi bisa pakai gesture swipe kayak gitu, tapi dari pengalaman gue sih udah banyak yang bisa. So, itu dia tutorial atau panduan buat teman-teman yang baru pertama kali pakai iPhone. Semoga kalian bisa lebih paham tentang iPhone kalian setelah nonton video ini. Dan teman-teman juga boleh banget buat share video ini ke keluarga atau teman kalian yang mungkin baru pertama kali pakai iPhone. Gue juga udah buat banyak video tentang tips dan trik, settings yang perlu diubah di iPhone. Banyak lah video-video seputar iPhone yang bisa kalian tonton di channel ini. Kalau menurut teman-teman poin yang mana nih yang baru kalian pelajarin di video kali ini? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!